Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami hendak merenungkan firman Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan menolong kami, memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Asa dung dipitori hita dalam haporseaon, mardame mahita dohot debata marhite-hite tu hatta Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman untuk hidup dalam damai sejahtera. Kita sekarang berdamai dengan Allah yang mungkin berbeda dengan perasaan damai seperti ketenangan dan ketentraman. Berdamai dengan Allah berarti kita telah diperdamaikan dengan Dia. Tidak ada lagi permusuhan di antara kita dengan Allah. Tidak ada dosa yang menghambat hubungan kita dengan Dia. Berdamai dengan Allah dimungkinkan karena Yesus sudah membayar harga bagi dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Abraham, bapa orang percaya, juga dibenarkan karena iman. Orang yang dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, karena persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus dalam hidupnya. Iman bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri. Ilustrasi seperti seorang anak yang mempercayakan diri mengikuti ayahnya untuk berjalan di atas seutas tali tanpa pengaman, karena percaya pada ayahnya. Kita sering berkata percaya Yesus, tapi tidak mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya, kepada ketetapan kehendaknya. Itu sebabnya kita tidak mengalami damai sejahtera yang utuh. Oleh iman, kita dipimpin oleh kasih karunia untuk menerima pengharapan mulia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jika kita jatuh dalam realita hidup yang berat dan kita kehilangan damai sejahtera, berarti kita tidak mengerti kemuliaan Allah yang begitu besar itu. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas iman kita. Seharusnya kita bukan hanya bermegah menunggu kedatangannya dalam kemuliaannya yang besar, tapi kita juga bermegah dalam kesulitan yang besar itu. Bukan hanya tidak jatuh, tapi bersuka cita. Mungkin kesulitan yang kita hadapi, tapi ketika kita menanggung kesulitan itu, kita tetap menjaga hati kita, tetap bersuka cita. Bagaimana caranya? Kalau kita anggap kesulitan sebagai problem yang sangat serius, kita pasti jatuh. Tetapi kalau kesulitan kita anggap sebagai bagian dari kesukaan, kita tidak akan jatuh. Kalau kita menganggap kesulitan itu adalah bagian yang harus kita pikul sebagai pengikut Kristus, maka di dalamnya kita akan dimampukan. Kita bermegah dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Allah mengutus anaknya ke dunia ini, dan ia mengalami sengsara. Bagaimana mungkin kita menolak dan tidak mau untuk sengsara? Kita hanya bersyukur kepada Dia yang telah berkorban bagi kita. Kita tidak mengorbankan diri, itu bukan jasa, tapi hanya sebagai ucapan syukur. Bersyukur ketika boleh melayani Tuhan, meski di tengah kesulitan, kepahitan. Seharusnya kita berkata, jika Ia telah menderita untukku demi keselamatanku, aku hanya menderita untuk menyatakan rasa terima kasihku kepadanya. Mari kita ingat, karena kesengsaraan Kristus, Ia telah menyelamatkan kita. Namun sebaliknya, kalau kita sengsara, kita tidak menyelamatkan surga. Sekali lagi, itu hanya ucapan syukur kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan artinya sabar menderita sampai garis akhir, yakni sampai memenangkan pertandingan. Melayani Kristus adalah menaklukkan diri sepenuhnya dalam ketetapan kehendaknya. Bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Dia suka. Yesus tidak mempertanyakan kepada Bapa,
Kenapa ia harus tergantung di kayu salib? Ia hanya menjalaninya saja. Hidup ini sederhana, lakukan saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan pasti memelihara kita. Percayalah, di dalam Yesus kita telah dibenarkan, dan di dalam Yesus kita memiliki hidup damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya senantiasa hidup dalam damai sejahtera, karena kami beriman kepada Yesus Kristus. Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada kami dan pengampunan dosa. Di dalamnya kami beroleh anugerah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin.